Bertemu kembali dalam SLM 1-5 menit. Hari ini kita kembali lanjutkan atau masuk di generasi ke-20. Ini generasi terakhir dari Adam, karena pembahasan kita hanya sampai di Abraham, Ishak dan Yakub, dan seterusnya saya tidak akan bahas. Kita akan stop sampai di Abraham, keturunan ke-20 dari Adam, dan kita akan menyimpulkannya di pertemuan berikutnya. Generasi ke-20 yaitu Abraham. Abraham, bapa orang banyak, bapa bangsa-bangsa. Abraham dilahirkan 1948 tahun setelah kelahiran Adam. Dia memperanakan Ishak, anak perjanjian, pada usia 100 tahun. Dia mati pada usia 175 tahun, 2123 tahun setelah kelahiran Adam. Kejadian 21 ayat 5, Kejadian 25 ayat 7, Kejadian 17 ayat 1 sampai 22, 1 Tawarik 1 ayat 27 sampai 28. Abraham hidup semasa dengan Nuh selama 58 tahun. Dari antara 10 generasi setelah Nuh, bapak-bapak leluhur yang mati sebelum kematian Abraham adalah Arpaksad, Peleg, Rehu, Serug, Nahor, dan Terah. Dari antara 10 generasi setelah Nuh, bapak-bapak leluhur yang mati setelah kematian Abraham adalah Sem, 35 tahun melampaui hidup Abraham, Selah 3 tahun melampaui hidup Abraham, dan Eber 64 tahun melampaui hidup Abraham. Nama Abraham dicatat dalam silsilah Yesus Kristus di kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 34. Nama Abram berarti bapa yang tinggi atau bapa yang agung. Tetapi pada usia 99 tahun Allah mengganti namanya menjadi Abraham, yang berarti bapa orang banyak atau bapa sejumlah besar bangsa. Kejadian 17 ayat 5. Hal ini menyiratkan bahwa Abraham telah menjadi tokoh utama yang baru dalam penyelenggaraan sejarah penebusan dari Allah. Adam adalah bapa pertama umat manusia. Nuh menjadi bapa umat manusia dari dunia baru setelah air bah. Dan Abraham adalah bapa dari umat pilihan Israel. Abraham juga adalah bapa iman dari umat segala bangsa di dunia rohania di dalam Yesus Kristus. Aliran sejarah penebusannya dimulai dengan Set, anak laki-laki Adam, dilanjutkan dengan Nuh pada air bah, dan pada akhirnya tiba pada Abraham. Setelah peristiwa Menara Babel, meskipun sejarah kegagalan, pengkhianatan, dan kejatuhan terjadi berulang-ulang, bahkan di dalam garis keturunan Sem, Allah memilih Abraham dari keluarga Terah. Pada waktu Abraham dilahirkan sekitar 292 tahun setelah penghakiman air bah, dan hanya sekitar 100 tahun setelah peristiwa Menara Babel. Dosa sekali lagi meluap-luap seperti air mendidih. Akan tetapi dengan memanggil Abraham, penyelenggaraan penebusan yang baru dari Allah telah dimulai. Abraham menerima panggilan Allah di Ur Kasdim. Kejadian pasal 11 ayat 31, Kisah Para Rasul 7 ayat 2-4. Abraham pertama kali dipanggil oleh Allah yang Maha Mulia di Ur Kasdim. Asal kata Ur berarti terang atau api. Para ahli berpendapat bahwa kata ini berasal dari upacara penyembahan berhala ketika orang-orang menyembah api di zaman itu. Asal kata ini menunjukkan bahwa Abraham hidup di zaman yang sepenuhnya jatuh ke dalam dosa dan yang penuh dengan penyembahan berhala. Yosua juga berkata kepada umat Israel, Yosua pasal 2 ayat 4. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Suatu hari, Allah yang Maha Mulia menampakkan dirinya kepada Abraham dan memerintahkannya untuk meninggalkan Ur Kasdim. Kisah Para Rasul 7 ayat 2-3. Jadi Abraham mengikuti ayahnya Terah, meninggalkan Ur Kasdim dan menetap di Haran. Kejadian 11 ayat 31. Abraham mentaati sepenuhnya panggilan kedua dari Allah di Haran, sehingga ia menjadi sumber berkat.
Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ibrani 11 ayat 8. Haran adalah satu dari kota-kota Padan Aram di wilayah utara Mesopotamia. Dan kota tersebut sangat indah. Diduga bahwa sejumlah besar keluarga dan kerabat dari keturunan Sem hidup di sekitar wilayah ini. Kejadian 10 ayat 22, Kejadian 22 ayat 4, Kejadian 25 ayat 20, Kejadian 28 ayat 5. Setelah Abraham meninggalkan Ur Kasdim, ia menetap di Haran. Haran seharusnya hanya merupakan sebuah tempat persinggahan di tengah perjalanan menuju Kanaan. Tapi Abraham tidak meninggalkan Haran karena kasih sayangnya terhadap Tera ayahnya. Tera dilahirkan di dalam suasana dosa dan kejahatan nenek moyangnya. Dibesarkan serta makan dan minum di dalam suasana dosa dan kejahatan. Karena kebiasaan berbuat dosa telah mendarah daging di dalam diri Tera, ia tidak dapat memutuskan ikatan perbuatan dosa dan kejahatan. Sehingga dia ingin tetap tinggal di Haran, tempat persinggahan di tengah perjalanan. Terjadilah sesuai dengan arti namanya, berlambat-lambat atau menetap untuk sementara. Abraham telah menetap cukup lama bersama dengan Tera di Haran ketika dia menerima panggilan kedua dari Allah. Pada usia 75 tahun, Abraham meninggalkan Haran dan pada akhirnya tiba di Kanaan. Kejadian 12 ayat 5. Pada waktu itu Allah memerintahkan di Kejadian 12 ayat 1, pergilah dari negerimu dan dari saudara-saudaramu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu di negeri yang akan kutunjukkan. Bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham mentaati perintah ini dan tidak berpegang lagi pada Tera ayahnya. Abraham mentaati perintah Allah. Kejadian 12 ayat 4. Mengambil keputusan iman yang teguh untuk sepenuhnya memutuskan ikatan kasih sayang dengan ayahnya dan berangkat menuju Kanaan. Mengenai hal ini, penulis kitab Ibrani mengakui kebesaran iman sambil berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ibrani 11 ayat 8. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran dan masuk ke Kanaan. Dia hidup 100 tahun lagi dan memperoleh Ishak anaknya, dan Yakub cucunya. Kemudian ia mati pada usia 175 tahun. Abraham hidup bersama dengan Ishak selama 75 tahun dan dengan Yakub cucunya selama 15 tahun. Ibrani 11 ayat 9 mengatakan, karena iman dia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tempat asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Apakah pekerjaan utama Abraham ketika tinggal di kemah? Pekerjaan utamanya adalah mewariskan iman kepada keturunan-keturunannya. Menurut Kejadian 18 ayat 18 sampai 19. Hal ini merupakan tujuan pemanggilan Abraham dan dia sepenuhnya mentaati panggilannya. Hasilnya Ishak, anak laki-laki Abraham, menjadi buah iman. Buah iman ini terbukti dalam ketaatan Ishak. Kejadian 22 ayat 9. Ketika Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkannya satu-satunya anak perjanjian yang dilahirkan bagi Abraham pada usia 100 tahun sebagai korban bakaran. Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Selama sekitar 15 tahun hidup bersama Yakub, Abraham juga mungkin mewariskan imannya kepada Yakub. Kemungkinan Abraham mendidik Yakub cucunya tentang panggilan Allah di Ur Kasdim. Persinggahannya yang berlarut-larut di Haran, keberangkatannya dari Haran menuju Kanaan, semua pekerjaan Allah yang menakjubkan yang terjadi selama 100 tahun setelah ia meninggalkan Haran pada usia 75 tahun. Dan fakta bahwa janji Allah mengenai tanah dan keturunannya akan digenapi. Bukan hanya melalui perkataannya, tapi pelajaran itu mungkin diukir sangat dalam iman, melalui iman yang direfleksikan di dalam kehidupannya. 3 generasi, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, telah menjadi satu dalam iman. Allah sekarang disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan penyelenggaraan penebusan yang mengagumkan dari Allah mulai dijalankan melalui ketiga generasi tersebut.
Keluaran 3 ayat 6, Keluaran 3 ayat 15 sampai 16, Matius 22 ayat 32, Markus 12 ayat 26, Lukas 20 ayat 37, Kisah Para Rasul 3 ayat 13, Kisah Para Rasul 7 ayat 32. Abraham hidup semasa dengan Nuh selama 58 tahun. Abraham memperanakan Ishak pada usia 100 tahun dan meninggal pada usia 175 tahun. Menurut tahun-tahun Alkitab, 10 generasi yang dimulai dari Nuh masih hidup pada waktu Abraham dilahirkan. Abraham dilahirkan ketika Arpaksad berumur 290 tahun, maka seluruh nenek moyangnya masih hidup pada waktu itu. Jika kita melihat tabel kronologi bapak-bapak leluhur, terlihat bahwa Nuh masih hidup berumur 892 tahun ketika Abraham dilahirkan. Setelah terjadi air bah, Nuh hidup 350 tahun lagi, Kejadian 9 ayat 28. Abraham dilahirkan 292 tahun setelah air bah. Fakta ini tidak tercatat langsung di dalam Alkitab, tetapi kita bisa menghitungnya dengan mudah melalui silsilah Sem. Sem memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah, Kejadian 11 ayat 10. Kita dapat menjumlahkan umur-umur ketika anak-anak sulung dilahirkan dan terus menelusurinya, yaitu Arpaksad memperanakan Selah pada usia 35 tahun. Selah memperanakan Eber pada usia 30 tahun. Eber memperanakan Peleg pada usia 34 tahun. Peleg memperanakan Rehu pada usia 30 tahun. Rehu memperanakan Serug pada usia 32 tahun. Serug memperanakan Nahor pada umur 30 tahun. Nahor memperanakan Tera pada umur 29 tahun. Dan Tera memperanakan Abram pada umur 70 tahun. Kejadian pasal 11 ayat 12 sampai 26. Oleh karena itu, Abram dilahirkan 292 tahun setelah air bah. 2 tambah 35 tambah 30 tambah 34 tambah 30 tambah 32 tambah 30 tambah 29 tambah 70. Dengan demikian, karena Abram dilahirkan 292 tahun setelah air bah dan Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah, kita bisa mengetahui bahwa Nuh dan Abraham hidup bersama selama 58 tahun. 350 sampai 292. Jadi Abraham hidup semasa dengan Nuh selama 58 tahun sampai Nuh mati pada usia 950 tahun. Adalah fakta yang sungguh mengagumkan. Dari kelahiran Sem sampai kelahiran Abraham membutuhkan 390 tahun. Setelah air bah, perjanjian Allah yang dimulai dengan Sem telah dilanjutkan sampai kepada Abraham. Iman Nuh, pendahului yang baru dari manusia, kemungkinan memberikan pengaruh positif pada Abraham. Sejarah penyelamatan dari Allah dimulai dengan Adam, diwariskan melalui Nuh generasi ke-10 dari Adam, dan 10 keturunan kemudian dimulai kembali sebagai sebuah permulaan baru melalui Abraham. Setelah itu sejarah penyelamatan dari Allah dibentangkan dengan berpusat pada keturunan-keturunan Abraham, yang adalah umat yang baru dari Allah, dan Kanaan yang adalah tanah yang baru dari Allah. Demikian pembelajaran kita tentang generasi ke-20, yaitu Abraham, generasi ke-20 dari Adam. Kita selesai sampai di sini. Kita akan bertemu nantinya di kesimpulan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita, dan semakin paham, semakin mencintai Alkitab, firman Allah, mempelajarinya secara runtut dan jelas. Tuhan menolong kita. Amin.